Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di GM Channel Official. Kali ini GM Channel Official akan mengupas sedikit sejarah tentang salah satu situs makam keramat yang berada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Mundu, yaitu situs makam keramat Syekh Abdurrahman Al-Qadri atau lebih dikenal dengan sebutan Kilobama. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi teman-teman yang baru menonton channel ini jangan lupa ditunggu like, komen, share dan juga subscribe channel kita ini, agar kami bisa terus berkarya. Mohon dukungannya. Terima kasih. Situs makam keramat Kilobama Desa Mundu Mesigit, Kabupaten Cirebon. Nama Kilobama mungkin masih terasa asing bagi kebanyakan orang, namun nama tersebut bagi warga Desa Mundu Kabupaten Cirebon tidaklah asing. Mereka menganggap Kilobama adalah salah seorang ulama yang berjasa besar mengislamkan nenek moyangnya. Kilobama menurut legenda masyarakat setempat, nama aslinya adalah Syekh Abdurrahman Al-Qadri. Beliau dipercayai sebagai murid langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kilobama sendiri datang ke Pulau Jawa diperkirakan terjadi pada abad ke-12 Masehi, dalam rangka mendakwahkan Islam di Pulau Jawa sebelum akhirnya wafat, dimakamkan di Desa Mundu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sejarah Islam merupakan ulama kenamaan yang ajaran-ajarannya masih dipakai hingga kini. Menurut beberapa catatan sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani berasal dari Persia, meskipun begitu, ada juga yang berpendapat beliau adalah orang Kurdi. Syekh Abdul Qadir Jailani diperkirakan lahir di selatan Laut Kaspia Mazandaran, Iran, pada tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak, pada tahun 1166 Masehi. Selama hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani banyak menghabiskan waktunya di Baghdad dan menjadi seorang ulama pengajar. Memahami biografi singkat mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani, dapatlah dimengerti bahwa jika betul Kilobama sebagaimana yang dipercayai masyarakat Mundu adalah sebagai murid langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dipastikan ulama tersebut hidup pada abad ke-12 Masehi. Tanpa menunggu lama, kepopuleran Syekh Abdurrahman Al-Qadri sebagai seorang ulama bijak yang mampu memberikan solusi pada orang-orang di sekitar tempat dakwahnya, membuatnya menjadi terkenal dan seketika banyak orang-orang yang masuk Islam karena kedalaman ilmunya agamanya. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran kebajikan, Syekh Abdurrahman Al-Qadri atau Kilobama dikenal sebagai seorang wali yang luas akan ilmu pengetahuannya, sehingga masyarakat Tatar Sunda yang kala itu mendiami wilayah Mundu sangat mengaguminya. Sebab segala permasalahan tentang ketuhanan, kehidupan sosial dan lain sebagainya akan dapat dijawab oleh Syekh Abdurrahman Al-Qadri atau lebih dikenal dengan sebutan Kilobama. Lambat laun karena dianggap sebagai seorang kiai, orang tua, yang sangat dalam akan ilmu agamanya, orang-orang Mundu memanggil dan mengenangnya dengan julukan Kilobama, yang dalam bahasa Sunda Ki atau Aki, bermaksud orang sepuh, sementara Lobama berasal dari dua kata, yaitu kata loba, yang berarti banyak, dan kata ma merupakan kependekan dari kata agama, sehingga maksud dari julukan Kilobama adalah orang tua yang dalam atau luas ilmu agamanya. Makam Kilobama dapat kita jumpai di Desa Mundu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kondisi makam bernuansa tempo dulu ini, dengan bangunan bata merah klasik berarsitektur Jawa abad 12 Masehi sampai abad 15 Masehi. Di depan makam terdapat sebuah pendopo dengan halaman pintu masuk yang cukup unik. Selain itu di belakang makamnya terdapat sebuah bangunan yang menyerupai candi yang juga terbuat dari batu bata merah. Di area pemakaman Kilobama, banyak juga makam-makam penduduk sekitar, baik yang lama maupun baru. Di area pemakaman tersebut juga terdapat makam Pangeran Brataklana. Pangeran Brataklana sendiri adalah anak Sunan Gunung Jati yang wafat dirompak di tengah lautan oleh para perompak. Menurut legenda masyarakat setempat, Kilobama adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi, tidak demikian menurut naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sargah IV. Menurut naskah ini Kilobama adalah Ki Gedeng Mundu,
murid Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, masyarakat sekitar lebih mempercayai bahwa Ki Lobama adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama Ki Lobama sendiri tidak lepas dari asal-usul nama Desa Mundu Mesigit. Menurut sejarahnya, Desa Mundu diambil dari nama Ki Gede Mundu. Ki Gede Mundu sendiri adalah nama lain dari Ki Lobama, tapi itu juga masih butuh informasi yang lebih lengkap lagi. Di sini juga terdapat makam anak dari Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Bratakelana atau Pangeran Sedaing Lautan. Dan, di kawasan makam ini juga terdapat 5 tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut, yakni Ki Lobama atau Syekh Abdurrahman Al-Qadri, Pangeran Bratakelana atau Pangeran Sedaing Lautan, Nyimas Rara Kahfi yaitu istri keempat dari Sunan Gunung Jati dan juga ibunda dari Bratakelana, Pangeran Walang Sungsang, dan Nyimas Kadilangu Cicit ke-17 dari Syekh Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, dan Ki Gedeng Mundu. Hal inilah yang menjadikan tempat ini sebagai situs bersejarah yang diakui oleh pemerintah Kabupaten Cirebon yang harus dijaga dan dilestarikan, agar kelak anak cucu kita tidak melupakan sejarah ini. Demikianlah sekilas singkat tentang sejarah dan makam keramat Ki Lobama. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton atau menyukai video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin tombol lonceng di sebelah kanan, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami secara gratis. Salam kami dari GM Channel Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.